Kabar baik ya bagi orang yang penggemar dividen. Tapi menurut gue begini guys, ini kita jujur-jujuran aja lah kan, kita selalu bikin berita, video terkait dengan kondisi makroekonomi dunia. Menurut lu jujur deh, ke depan itu makin baik, makin berat, makin buruk atau gimana? Dan specifically kalau kita ngomong bisnis perbankan mana yang menurut lu paling resilient dalam jangka pendek ini 1, 2, 3 tahun ke depan? Jujur aja, gue melihat bakal ada kenaikan kredit macet. Teman-teman udah merasa gak sih ada peningkatan kredit macet khususnya buat apa? Pelaku usaha UMKM. Ini kita jujur-jujuran karena sekarang kita ngomongin saham nih, ngomongin investasi, harus jujur nih. Realitanya lu lihat kenyataannya, tetangga lu, temen lu, rekan bisnis lu, keluarga lu yang berusaha, yang ngutang ke bank. Jujur, makin susah gak bayar utangnya itu? Makin susah gak bayar bunganya? Makin gede gak bunganya? Gua jamin sih pasti banyak yang ngaku berat, dan gua yakin makin banyak yang bakal itu terjadi. Lu namanya investor kan, lu tidak bodoh dan tidak buta huruf ya. Lu bisa lihat sendiri kenyataannya. Artinya bank mana yang akan paling banyak terdampak? Apakah Bank Mandiri? Apakah Bank BCA? Apakah Bank BRI? Coba lu jawab sendiri. Menurut lu ketika berada dalam situasi sulit nanti, yang makin terdampak, apalagi kalau teman-teman lihat ya, krisis di Hormuz itu bukan cuma soal energi, bukan cuma soal gas, biaya solar, bensin lu naik, enggak. Salah satunya apa? Bahan baku minyak bumi ternyata dipakai untuk industri plastik. Industri plastik di Indonesia, siapa sih pengguna utamanya? UMKM guys. Dan jujur, teman-teman di sini pelaku usaha UMKM, jujur-jujuran tulis di kolom komentar di sini. Kalian pakai plastik nggak? Dan kalian merasakan nggak sih harga plastik di Indonesia udah naik? Ada yang 100% bahkan. Lu rasakan itu nggak? Itu realita ya. Yang kita bahas semua selalu realita, selalu by data. Bukan pakai feeling guys. Enggak. Realitanya seperti itu. Artinya apa? Akan tercipta cost push inflation di UMKM yang ada di Indonesia. Biaya berusaha di Indonesia akan makin tinggi, akan makin mahal. Dan ini dampak. Kalau terjadi cost push inflation, yang artinya pengusaha kalangan UMKM menengah bawah terdampak parah, artinya bank mana nih yang bakal terkena sakit jantung lebih awal? Gua rasa bukan Bank BCA sih. Gua rasa juga bukan Bank Mandiri. Menurut lu yang mana nih? Tentunya bank yang terkonsentrasi kreditnya di nyawa-nyawa kredit UMKM. Dan menurut gua tidak bijak. Menurut gua tolol bahkan. Bisa-bisanya ya ada perbankan atau bisnis apapun gitu ya, bagi-bagi dividen sampai 92%, itu kan lu harus berpikir, terus modal kerja lu buat tahun depan gimana ya? Manusia yang waras ya, pengusaha yang waras itu pasti kalau melihat masa depan penuh ketidakpastian, situasi di Timur Tengah, situasi di Laut Cina Selatan, nilai tukar US dollar terhadap Indonesia, makroekonomi kita dan dunia, dan gue yakin akan ada pelemahan ekonomi global, pengusaha yang bijak ya pasti berhemat. Ya dong, pasti nggak hambur-hamburkan duit. Dan kalau ada uang, kalau ada profit, apa yang dia lakukan? Dia tahan. Ya inilah namanya laba ditahan, retain earning. Dan ini yang gue rasa harusnya dilakukan dengan pengusaha yang punya otak dan kewarasan.